Banyak banget yang nanya seputar marmer cake, apalagi yang pandan ketan hitam versi kayak gini bisa nggak sih dikukus? Dan kalau dikukus tuh komposisi bahannya kayak gimana supaya teksturnya lembut dan enak dan tetap ekonomis juga. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin pandan ketan hitam, tapi ini versi yang steam cake atau yang dikukus. Pertama, aku mau mixing dulu menggunakan stand mixer, boleh pakai hand mixer juga boleh, aku pakai 6 butir telur. Kemudian ini mau aku tambahin gula pasir dan jangan lupa emulsifier, SP, TBM, ovalet boleh juga. Terus tambahin juga dengan garam setengah sendok teh aja. Di sini mixing menggunakan stand mixer atau hand mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai dia mengembang, warnanya akan jadi lebih putih, terus kemudian jatuhnya akan lebih berjejak. Durasi waktunya saya nggak pakai durasi waktu, jadi bisa disesuaikan aja, diperhatikan jika teksturnya ini kocokan telur ini sudah lebih putih dan dia sudah lebih kental dan terlihat lebih shiny atau mengkilat, dan kalau diangkat menggunakan spatula itu seperti terlihat padat gitu. Nah itu biasanya sudah mendapatkan tekstur kocokan telur yang pas. Kalau udah kayak gini dimatiin aja mixernya, kemudian kita akan mixing menggunakan spatula aja ya, karena ini mau kita bagi dua dulu. Ini udah cukup, kemudian siapkan wadah yang sesuai, kalau bisa yang sama besar agar saat dibagi duanya bisa sama rata kurang lebihnya. Di sini aku nggak timbang-timbang, jadi sesuaikan aja, dikira-kira aja. Ini mau kita bagi dua kocokan telur ini, nanti yang satu mau kita jadikan cake pandan dan yang satunya jadi cake ketan hitam. Oke, udah jadi ini 2 buah wadah berisi kocokan telur. Yang pertama, aku mau bikin cake ketan hitam dicampurkan dengan tepung ketan hitam sambil diayak. Terus aku juga nambahin ini 2 sendok teh coklat bubuk hitam. Kalau nggak ada bisa menggunakan coklat coklat bubuk biasa yang merek-merek Van Houten atau lainnya boleh. Atau kalau nggak ada juga ya mau pakai tepung ketan hitam aja tanpa tambahan bubuk coklat hitam juga nggak apa-apa. Atau kalau mau ditambahin yang punya bubuk charcoal atau pasta charcoal yang warna hitamnya bagus, itu bisa ditambahin. Ini gunanya supaya cake ketan hitamnya lebih pekat aja warnanya, sehingga nanti lebih kontras dengan cake pandannya. Udah dicampur tadi bahan keringnya dan ini kita aduk perlahan, aduk lipat menggunakan spatula. Tekniknya seperti ini kurang lebihnya, perlahan-lahan aja sampai rata. Dan kemudian setelah rata kita mau tambahin 2 bahan lagi, bahan lemaknya. Di sini aku pakai minyak sayur yang biasa aja, merek yang bagus kalau bisa supaya nanti cake-nya rasanya lebih enak. Dan kemudian ditambahkan ke sini, lalu aku juga mau nambahin kental manis atau susu kental manis, merek apa aja boleh. Banyaknya sesuai yang aku tulis ya. Terus kemudian di sini kita akan aduk lagi. Proses ini nggak lama-lama sih, tapi yang pastiin aja nggak ada minyak yang mengendap di dasar wadahnya. Itu nanti nentuin cake-nya teksturnya akan nggak rata lembutnya, jadi ada yang bakal mengeras gitu. Ini udah rata nih, udah sempurna kayak gini, udah rata. Kemudian kita sisihkan, kita akan membuat bagian pandannya ya. Oke, setelah ini kita akan beralih ke bagian cake pandannya. Masih di kocokan telur yang tadi kita bagi dua itu, di sini kita mau tambahin tepung aja, lalu diayak. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan pasta pandan. Tapi pastiin dulu di sini diayak. Setelah diayak, diaduk rata dulu agar nanti pasta pandannya lebih mudah tercampur ya saat dituang. Oh ya, jangan lupa saat proses ini sudah harus memanaskan kelakat atau kukusan atau dandang atau steamer. Sesuaikan dengan loyangnya juga, pastiin muat karena aku pakai loyang ukuran 24, dandangnya bisa besar ya. Tapi kalau misalnya di rumah ada cetakan-cetakan kecil juga bisa, atau loyang yang seperti apa aja bisa, disesuaikan aja, yang penting cocok dengan dandangnya. Nah ini udah rata, tinggal aku tuang lemaknya yaitu minyak sayur dan kental manis sama kayak tadi yang bagian ketan hitamnya.
Setelah itu dituang semua dan kita ratakan, diaduk lipat lagi sampai rata. Jangan lupa tambahkan dengan pasta pandannya. Banyaknya bisa sekitar 1 sendok teh atau sesuaikan aja sesuai selera hijau masing-masing ya. Dan juga sesuai dengan pasta pandan yang dipunya. Jadi boleh apa aja sih. Nah, kemudian ini diaduk rata. Pastiin mengaduknya perlahan aja, seperti ini ritmenya, dan kemudian aduk lipat pelan-pelan aja sampai benar-benar rata. Dan kalau misalnya warna hijaunya kurang, bisa ditambahin lagi sedikit pasta pandannya. Dan biasanya warna hijau sebelum dikukus itu lebih muda, nanti setelah dikukus dia akan lebih tua gitu, warnanya akan lebih kuat. Dan setelah ini rata, aku mau tuang ke loyangnya. Aku pakai loyang ukuran 24 cm, loyang tulban kayak gini, granit tebal, tapi yang ada di rumah aja apa aja bisa. Kemudian jangan lupa dioles menggunakan Karlo. Kalau nggak ada Karlo boleh juga dioles menggunakan minyak sayur gitu, dan atau mentega, margarin juga boleh. Sesuaikan, yang pasti sesuaikan loyangnya dengan ukuran steamernya atau ukuran dandangnya ya. Ini udah rata, dioles menggunakan Karlo, tinggal kita tuang-tuang aja. Cara menuangnya random aja, suka-suka, jadi selang-seling gitu antara pandan dan ketan hitamnya. Atau kalau mau nantinya setelah selesai dituang semua mau di aduk acak gitu seperti motif marmer juga boleh-boleh aja, tapi kalau aku enggak sih, jadi aku cuman tuang-tuang kayak gini aja, ngeblok di sana sini. Yang penting kombinasi pandan dan ketan hitamnya berselang-seling gitu. Setelah ini nanti kita siap untuk kukus di dandang kukusan ya, yang pasti yang sudah harus panas dan sudah penuh dengan uap. Jadi benar-benar harus dipanasin dulu steamernya. Ini sambil tuang-tuang semua prosesnya kurang lebih kayak gini, video saya cepetin banget. Terus kemudian kita hentakkan dulu beberapa kali agar adonan cake-nya masuk ke rongga-rongga loyang. Kemudian siap untuk kita kukus. Lamanya mengukus kurang lebih sekitar 25-30 menit. Ini karena aku pakai loyang yang besar ya. Kalau menggunakan cetakan-cetakan kecil bisa sekitar 15 menit aja. Dan jangan lupa tutup dandangnya harus dialasi serbet agar uap airnya tidak jatuh. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Warnanya bagus banget, kontrasnya dapet banget antara hitam dan hijaunya. Dan ini setelah matang gak langsung saya keluarin dari dandang, jadi saya biarin dulu api mati. Kemudian saya balikan di cooling rack kayak gini. Ini posisi loyangnya masih agak panas. Lalu kemudian ini dia hasilnya. Untuk rasa manisnya itu, komposisi bahannya itu pas banget, jadi kayaknya nggak perlu ditambah lagi. Tapi kalau yang suka manis mungkin bolehlah ditambah sekitar sampai 185 atau 190 gram gula pasir ya. Tapi menurut aku ini udah pas banget. Terus kemudian warna, terus rasa, aroma ini sempurna. Maksud aku pas banget, perpaduannya enak banget. Apalagi setelah nih dipotong bisa dilihat kelembutannya. Jadi memang cake dengan dikukus itu akan lebih lembut. Apalagi dengan komposisi lemaknya ini berupa minyak sayur, bukan minyak padat seperti mentega atau margarin dilelehkan. Saat adem dia akan tetap lembut, tetap ringan, dan ini tetap kempus, enak banget. Terus kalau dengan minyak padat itu biasanya dia ntar akan lebih berat saat adem atau lebih padat kayak gitu. Jadi kalau untuk komposisi ini pas banget untuk komposisi yang dikukus. Gimana? Bisa dilihat kan teksturnya selembut ini, dan ini enak banget, dicoba di rumah ya. Hasilnya pun banyak banget karena aku pakai loyang besar 24 cm. Dicoba di rumah, dan jangan lupa tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi bolu kukus apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.